kita itu sering cuma tahu debt collector atau DC atau DC ya. Kita itu cuma tahunya itu, kita menyamaratakan bahwa yang nagih udah pasti debt collector lah gitu. Tapi sebenarnya ada hal-hal menarik di balik penagihan itu sendiri. Seenggaknya yang setidaknya yang saya tahu itu ada 4 kategori. Ada yang namanya telecall, ya, ada yang namanya internal call, ada yang namanya prof call, dan ada yang namanya matel. Nah, empat posisi ini itu biasanya dimiliki oleh leasing. Ketika keterlambatan atau belum pasdu atau belum masuki keterlambatan satu, biasanya si debitur atau konsumen itu dihubungi oleh telecall, ya, diingatkan by email atau diingatkan by WA, diingatkan by SMS, diingatkan by phone terkait untuk mengingatkan terkait angsuran yang sebentar lagi jatuh tempo. Nah, kalau misalnya konsumen atau debitur tidak mengindahkan telecall ini, maka biasanya akan jatuh ke penanganan internal call. Internal call ini biasanya adalah orang leasing sendiri atau orang bank yang memang digaji oleh leasing atau bank itu sendiri untuk menagih ke rumah, ya, dengan membawa surat peringatan, misalnya SP1, SP2, atau SP3 gitu ya. Nah, mereka ini adalah orang suruhan leasing untuk menagih ke rumah door to door, ya, untuk negosiasi, untuk mencari tahu kendalanya apa nggak bayar utang dan sebagainya. Nah, barulah nanti ketika tidak ada penyelesaian di telecall, nggak ada juga penyelesaian di internal call, nah makanya biasanya itu akan dilimpahkan ke prof call. Nah, menariknya prof call ini bukanlah karyawan yang digaji oleh pihak leasing, tapi mereka adalah pihak ketiga yang juga tunduk pada PT sendiri gitu ya. Mereka itu punya PT sendiri, PT-nya ini bekerja sama dengan leasing. Nah, leasing ini hanya memberikan surat kuasa kepada PT. Nah, nanti PT itu akan memberikan surat tugas kepada prof call ini. Biasanya operasi prof call ini lebih rombongan ya. Mereka datang dengan menagih secara gerombolan, mungkin lebih rame gitu ya, dengan cara-cara yang mediasi, ya, persuasif, intimidasi, ya, sangat tergantung situasinya lah, sangat tergantung ada win-win solusi apa enggak gitu ya. Kalau pada akhirnya berakhir dengan kekerasan, ya itu memang sudah menjadi tanggung jawab PT-nya, bukan tanggung jawab leasing lagi gitu, biasanya gitu, karena konsekuensi yang timbul ketika terjadi pertikaian antara debitur dengan pihak ketiga ini atau prof call ini, itu sudah tidak menjadi tanggung jawab leasing lagi. Umumnya begitu ya, umumnya begitu, praktiknya seperti itu ya. Nah, dan memang prof call ini dia mendapatkan bayaran itu sangat tergantung dengan keberhasilan dia itu mengeksekusi unit gitu ya, karena secara personal leasing tidak membayar mereka, ya, tidak membayar mereka. Mereka akan dibayar kalau misalnya ada hasil gitu ya, entah mobilnya ditarik atau entah mobilnya itu bayar angsuran dan di sana si konsumen bayar biaya penanganan gitu ya, tinggal sangat tergantung dengan negosiasi gitu. Nah, dan ternyata ada juga yang nggak selesai di prof call. Nah, masuklah di titik terakhir biasanya matel ya, matel. Biasanya penanganan matel ini yang udah pasdu atau keterlambatan setahun, bahkan ada yang keterlambatan 4 bulan, ya, 5 bulan, 6 bulan, setahun, ya macam-macam lah. Biasanya ini case-case seperti itu, mobilnya digadai, mobilnya udah dijual, atau mobilnya dipindah, dialihin ke luar kota dan sebagainya. Nah, biasanya ini matel yang turun tangan. Benteng terakhir leasing itu biasanya matel. Mereka menggunakan jasa matel yang memang punya alat tersendiri yang mendeteksi kendaraan di jalan. Nah, inilah ya beberapa perbedaan ya dan beberapa macam jenis-jenis penagihan di leasing atau di bank yang saya ketahui minimal ya. Tentu poin-poin cara penagihan itu sudah diatur oleh OJK, tentu cara-caranya seperti apa. Tinggal bagaimana nanti profesionalnya dari orang leasing, cara nagihnya, dan juga etikat baik dari konsumen. Hanya itu yang bisa mendamaikan, yang bisa menjadi solusi untuk kedua belah pihak. Nah, kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan, next saya akan bahas ya, sebisa saya. Terima kasih.